Menjadi seorang introvert maupun orang yang lebih sensitif bukanlah sebuah kekurangan yang memprihatinkan. Justru ini adalah sebuah anugerah yang mesti disyukuri. Lalu apakah seorang yang introvert adalah pribadi yang pemalu, pendiam, bahkan antisosial? Tidak. Mereka hanya memiliki kepribadian yang unik. Kepribadian yang lebih memilih waktu sendiri dalam mengumpulkan energi dan lebih terkuras saat berinteraksi sosial yang terlalu kepanjangan. Namun bukan berarti membenci interaksi sosial. Dan terkadang dengan kepribadian introvert umumnya juga bersifat perasa, tidak enakan maupun merasa bersalah. Hal ini menjadikan sasaran sebuah hubungan yang tidak sehat. Baik itu dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan lainnya. Dan tidak jarang menemui orang-orang toksik yang membuat seorang introvert semakin down. Nah, coba ketahui 5 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi orang toksik sebagai berikut. Let's begin. Yang pertama, mulai bertanya pada diri sendiri tentang siapa kamu, apa tujuan hidupmu. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengetahui tentang diri sendiri. Melalui hal sederhana seperti dengan bertanya pada diri, maka dengan demikian diri akan lebih fokus dengan tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti apa yang sedang kamu perjuangkan? Siapakah kamu dalam sebuah hubungan? Bagaimana kamu menarik sebuah garis tentang ruang pribadi, nilai, usaha, maupun jumlah waktu yang bisa kamu berikan? Pertanyaan tersebut bisa mewakili sebagai langkah pertama untuk membuat batasan dengan orang yang toksik. Sehingga memahami diri lebih penting daripada harus berlama-lama berinteraksi atau memikirkan perkataan seorang yang toksik. Yang kedua, kenali tanda perasaan yang ada pada diri sebagai batasan. Mungkin seorang introvert adalah memiliki kepribadian dengan empati yang berkembang, penuh kasih sayang, dan berusaha menyenangkan atau membantu orang lain. Namun, pribadi yang seperti ini cenderung berperasaan sehingga sulit untuk membuat batasan. Padahal batasan tersebut sangat jelas, mengganggu mental seperti tidak nyaman, marah, ataupun emosi. Maka perlu diketahui perasaan gugup, kesal, bingung, gelisah, hingga membuat tidak terkendali pada diri. Sebab jika seseorang melampaui batasan sampai menyebabkan perasaan tersebut sama seperti memaksa keluar dari zona nyaman. Sehingga informasi tentang kondisi diri adalah penting sebagai kunci dan mengakui bahwa perasaan tersebut sebagai sebuah alasan. Yang ketiga, kamu tidak perlu izin. Mungkin hal seperti minta izin biasa dilakukan oleh anak kecil kepada orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika menjadi kebiasaan akan terbawa hingga dewasa. Tidak ada salahnya meminta izin. Namun, kamu tidak perlu meminta izin kepada siapapun sebagai batasan. Dan lakukan apa yang tepat untuk diri tanpa peduli dengan orang toksik yang bisa menekan. Serta yang pasti, kamu harus punya waktu luang, mungkin hanya 1 hari atau semalam, untuk mengisi ulang energi. Berani untuk menolak untuk acara sosial yang mungkin bisa benar-benar menguras energi. Dan pastinya kamu harus menolak dengan sopan ya. Yang keempat, berani mengatakan tidak. Berkata tidak adalah hal yang mungkin harus dipikirkan berulang kali oleh seorang introvert. Kembali lagi semua itu terkait kepribadian introvert yang tidak enakan. Stop. Sebaiknya seorang introvert dengan tegas mengatakan tidak. Bahkan untuk menghadapi seorang yang toksik sekalipun. Jika tidak berani berkata tidak, seorang toksik pun akan menguasai atau mengambil alih hidup seorang introvert. Seperti mempermalukan, menyalahkan, atau mempermainkan. Maka setidaknya coba perhatikan hal ini. Yang terpenting adalah katakan iya pada diri sendiri dengan pertanyaan seperti apa yang menjadi keinginanmu? Apa sesuatu yang bisa kamu hargai? Apa yang baik untuk kamu? Seperti apa yang kamu ingin diperlakukan? Apa visi dalam hidup kamu? Bagaimana perasaanmu dalam menjalani sebuah hubungan? Maka sebagai seorang yang 1, 2, 3. Maka kamu sebagai seorang yang memiliki diri sendiri berhak melakukan hidup dengan caramu sendiri. Setidaknya orang introvert mengetahui kapan harus berkata tidak dan iya, termasuk saat menghadapi orang toksik. Yang kelima, melepaskan perasaan bersalah. Memiliki perasaan merasa bersalah adalah suatu hal yang terbilang wajar. Orang yang toksik akan membuat masalah hingga mengakibatkan kamu merasa bersalah. Padahal rasa bersalah itu belum tentu benar-benar salah. Kembali lagi pada kepribadian introvert yang mudah tersentuh perasaannya. Sebagai introvert, kamu tidak perlu memusingkan hal tersebut. Untuk menghilangkan drama dalam pikiran bersalah itu, cukup lakukan perawatan pada diri. Seperti jalan-jalan menikmati suasana sendirian, olahraga maupun menikmati alam sekitar. Yang mana
Hal-hal sederhana tersebut bisa mengembalikan titik fokus pada kehidupan. Nah, kamu sudah bisa mencoba mulai dari sekarang untuk lebih dan lebih memahami diri. Terutama bagi seorang dengan kepribadian introvert dalam menghadapi orang-orang yang toksik. Perlu kita ingat bahwa menjaga diri adalah sesuatu yang harus dilakukan di atas segalanya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!